warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Tahfiz, bertemu lagi dengan saya Rizka Fianisa di acara Bincang Tahfiz. Jadi hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu spesial. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang hafizah yang beliau ini sedang mempersiapkan hadiah terindah untuk kedua orang tuanya. Mau tahu gimana bentuk hadiahnya? Jangan lupa disimak sampai akhir ya. Alhamdulillah, when I found Islam, it blooms in my soul. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mbak Ulfa ini sekarang kesibukannya lagi apa Mbak? Sejauh ini kesibukan saya masih menikmati peran baru saya sebagai istri. Masya Allah. Alhamdulillah mulai awal Agustus kemarin sudah mendapatkan amanah dan diminta untuk menjadi pengampu ekskulnya kebetulan tahfiz qadarullah di salah satu SD di Jogja, SD Juara di bawah asuhannya Rumah Zakat. Oh, jadi sehari-hari mengampu ekskul itu? Hanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Oh, jadi seminggu 3 kali. Iya. Itu apakah menerima setoran bentuknya gitu Mbak? Ya, menerima setoran. Karena saya mendapat amanahnya di SD, jadi lebih ke beda-beda sih sistemnya gitu kan. Karena kan mengontrol anak SD untuk menghafal Al-Quran beda ya dengan mereka yang udah SMA atau yang udah kuliah. Duduk, ayo sekarang setoran, udah bisa. Tapi kalau misalnya anak-anak SD, dan ini alhamdulillah pengalaman pertama saya Mbak Rizka gitu. Sebelumnya saya sempat mendapat amanah menjadi musyrifah tahfiz SMP, SMA juga pernah setahun sebelum ini, dan sekarang SD. Jadi itu amanah baru buat saya gitu. Saya dulu pernah punya impian bikin rumah tahfiz balita. Nah ini sangat sesuai nih sama tadi Mbak Rizka sempat singgung bahwa hadiah terbaik buat orang tua. Iya, gitu kan. betul. Biasanya kalau misalnya motivasinya untuk hadiah berkaitan sama orang tua yang masih melo-melo, yang masih agak-agak tersentuh sama keorangtuaan, itu biasanya anak-anak SD sama anak-anak SMP. Iya. Dan kalau anak SMA, anak kuliah udah beda nih biasanya orientasinya. Oke, betul. Nah, berarti ini pengalaman pertama jadi guru di SD gitu ya? Iya, betul. Apakah di SD itu lebih susah daripada di SMP dan SMA atau sama aja sebenarnya? Kalau menurut saya sih susah tapi bisa gitu. Okay. Susah tapi bisa. Karena karena ini tadi pengalaman pertama, yang kedua karena sejauh ini dan selama ini saya menghafal Quran adalah kegiatan yang paling serius. Cuman kita harus bisa bawa gimana caranya anak-anak SD yang mayoritas masih suka bermain, masih suka bersenang-senang, diajak untuk menghafal Quran, diajak untuk terjun ke kegiatan-kegiatan yang serius gitu kan. Ya kadang-kadang yang saya ada habis suara gitu kan, kadang-kadang ada yang ini masa satu ayat aja nggak bisa, cuman ya itu anak SD kan yang gemes gitu ya. Gemes. Cuman selalu ada pelajaran bagi mereka. Oh iya, niat kita kan kembali lagi ke niat kita kan mau bukan untuk menciptakan satu penghafal Al-Quran gitu kan, cuman untuk membangun kesadaran mereka, karena anak kecil kan masa-masanya dibangun kesadarannya. Betul. Kalau sejauh ini sih saya mengingatkan diri saya kalau lagi lupa, kalau lagi capek, mendidik mereka seperti itu. Oke. Nah teman-teman, jadi Mbak Ulfa ini dulunya mulai mengajar atau aktif di kegiatan mengajar Al-Quran gitu mulainya malah dari SMP, SMA, dan baru ini terjun ke SD gitu ya Mbak ya. Ya emang kalau misalnya di SD itu akan lebih susah karena anak-anak yang mungkin belum mau diatur gitu Mbak. Tapi itu tantangannya, dan itu bisa jadi bikin motivasi mungkin untuk diri sendiri ya Mbak ya. Sebelum terjun ke dunia, kita nanti sebenarnya misalnya punya anak atau gimana, kita udah siap karena udah pernah gitu ya. Udah punya pengalaman. Jadi pas anak kita bukan coba-coba lagi ya. Nah iya betul banget itu. Oke Mbak Ulfa ini mulai menghafal saat usia atau di jenjang mana Mbak? Kalau ditanya mulai menghafal, alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang memang
punya cita-cita anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Cuman saya konsen menghafal Al-Quran sejak SMP, sejak kelas 7 usia kira-kira 11 atau 12 tahun. 11 atau 12 tahun, jadi mulai sejak SMP. Oh, berarti menghafalnya itu di SMP. Menghafal secara konsennya. Kalau di SD kan ya seperti udah kebanyakan mayoritas SD sekarang ya sudah hafal juz 30. Juz 30, betul. Nah, di SMP-nya ini apakah memang SMP yang khusus menghafal atau gimana? Ya, khusus menghafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya saya ditanya sekolahnya di mana saat itu, saat SMP, sekolahnya di Darul Hufaz. Kalau kita presentasikan dari 100%, 80% lah, 80% itu menghafal Al-Quran, 20%-nya itu sekolah, belajar akademik. Jadi memang kegiatannya lebih banyak menghafal Al-Quran. Iya. Bangun tidur, menghafal Al-Quran. Kita bangun tidur jam 3 ya Mbak, biasakan Qiyamul Lail, karena dulu Ustadz saya juga bilang Qiyamul Lail itu senjatanya para penghafal Al-Quran. Jadi kayak bohong kita menyebut diri kita penghafal Al-Quran, tapi bangun tahajud itu masih susah, masih males-malesan. Karena waktu terbaik untuk memurojaah hafalan itu ya saat di sepertiga malam. Itu jadi jam 3 itu menghafal, nanti jam 6. Kalau jam 3 itu kan kegiatannya mandiri, maksudnya kita murojaahnya sendiri, menghafalnya juga sendiri, mempersiapkan setoran untuk pagi hari itu jam 6 sampai jam 7. Nanti break, masuk lagi jam 9 sampai jam 11. Break itu qailullah. Nanti masuk lagi. Kalau siang itu jadwalnya belajar ya akademik. Seperti IPA, matematika dan yang lainnya. Nanti habis asar masuk lagi sampai sekitar 4:30. Nanti break, sholat maghrib, habis maghrib menghafal lagi. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung waktu kita masuk halaqah itu 4 ya, pagi, duha, habis asar sama ba'da maghrib. Cuman kalau misalnya karena ya itu kan tuntutannya nggak cuma setoran, tapi kita juga harus terus mengulang, menyiapkan hafalan kita. Jadi nanti biasanya habis isya kita menyiapkan waktu lagi. Nanti habis bangun lagi jam 3 seperti itu. Karena waktu terbaik itu ketika bangun tidur dan mau tidur. Waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Tuh teman-teman diinget ya, kalau emang pengen serius jadi penghafal Al-Quran, berarti harus mulai membiasakan untuk bangun tahajud gitu ya Mbak. Karena itu waktu emas banget buat ngafal Quran, lebih konsen, nggak berisik juga gitu ya, dan suasananya masih fresh. Jadi tubuh kita juga masih setelah istirahat jadi masih semangat gitu ya. Ya itu berarti waktunya adalah setelah bangun tidur, tahajud, dan sebelum tidur. Karena kan kalau sebelum bangun tidur, benar-benar kita, kalau Rasulullah juga ketika kita mau tidur kita harus benar-benar memfreshkan diri kita, kayak merefresh gitu kan. Nggak ada lagi rasa marah, nggak ada lagi rasa kesel gitu kan ke orang. Nah lebih baik lagi kalau kita gunakan untuk murojaah gitu. Jadi sampai sengantuknya gitu. Kalau dulu Ustadz saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi buat murojaah aja gitu. Kalau pagi itu baiknya untuk menyiapkan hafalan baru seperti itu. Berarti murojaah sampai tidur. Jangan sampai misalnya dengerin musik sampai ketiduran atau nonton YouTube sampai ketiduran. Oke, lebih baik digunakan untuk murojaah. Bisa sih. Nah, tadi kan berarti Mbak Ulfa ini mulai menghafal waktu di usia SMP. Itu kan masih muda, masih kecil banget ya Mbak. Nah, apakah ada hambatan atau halangan yang Mbak rasain, misalnya dulu ngafal susah, nggak betah atau gimana gitu? Kalau ditanya hambatan sih, karena alhamdulillah Allah menakdirkan saya mulai menghafal sejak kecil, jadi hambatannya itu sepele gitu Mbak. Saya kayak cuman masalah lagi slack ya sama temen gitu. Akhirnya jadi kita ke bawahnya udah nggak mau ngafal lagi, padahal itu nggak ada urusannya sama menghafal. Itu masalah yang kayaknya paling berat yang saya hadapin ketika menghafal waktu SMP gitu kan. Waktu kelas 7, kelas 8 itu masalahnya masih berkaitan sama diri saya, nggak ada hubungannya sama hambatan menghafal Al-Quran tuh nggak ada gitu. Dan saya juga tidak pernah punya kesimpulan menghafal Al-Quran itu susah, karena sejauh itu dari kelas 7 sampai kelas 8 masalahnya bukan karena ayat-ayatnya yang susah gitu. Ya karena masalah-masalah eksternal gitu ya, di luar faktor yang bukan berkaitan sama Al-Quran itu gitu kan. Itu waktu SMP. Tapi ketika waktu mulai, karena emang menghafal Quran itu prosesnya berkelanjutan ya Mbak. SMA, kuliah gitu kan, dan sampai sekarang
menurut saya hambatan yang paling susah adalah komitmen pada diri sendiri gitu kan. Kalau waktu SMP karena masih ada program ya, masih ada programnya, masih ada targetnya gitu kan. Betul, masih ada sistem yang mengikat. Dan iya, masih ada sistem yang mengikat, dan kebetulan saya emang orang yang harus ditarget gitu, harus terprogram gitu kan. Betul. Dan memang ternyata yang paling optimal gitu, yang paling menurut saya gitu kan, dan saya sudah praktekkan ke beberapa murid saya gitu kan, yaitu target itu tadi. Target itu yang bisa mengikat kita, yang bisa memotivasi kita untuk mencapai tujuan kita. Jadi di sini menghafal Al-Quran itu ya tadi. Khususnya menyelesaikan hafalan 30 juz. Kalau misalnya sampai mungkin mah itu udah proses yang sangat-sangat panjang, bahkan sampai kita meninggal juga masih ada proses yang harus kita lalui. Betul. Iya, jadi teman-teman agak sedikit susah memang kalau menghafal itu sendiri gitu ya Mbak. Mungkin entah nggak ada lingkungan yang mendukung, nggak ada teman yang mendukung, atau bahkan nggak ada sistem yang mengikat gitu. Kalau ada sistem yang mengikat, ada target, dan ada boleh dibilang paksaan mungkin ya, itu menghafal akan lebih mudah karena didukung oleh lingkungan kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya kesempatan untuk bisa masuk ke sebuah sistem yang itu komunitas dan sebagainya, cobalah ikut gitu, karena menghafal bareng-bareng itu lebih kerasa mudah dan nikmat gitu ya Mbak. Karena emang yang sering kita lupakan, nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan gitu kan. Nah, iya betul. Kalau misalnya sekarang kita ditakdirkan masuk sebuah komunitas atau punya lingkungan yang bagus untuk menghafal Al-Quran, kita bilang gampang gitu kan. Tapi nanti ketika kesempatan itu udah Allah cabut, bukan Allah cabut ya, Allah letakkan kita di tempat yang berbeda dari tempat kita yang sekarang, kita baru kenapa kemarin kita nggak kayak gini ya, kenapa kita nggak kemarin kayak gini ya, namanya penyesalan di belakang. Kayak di awal namanya penasaran. Oke, jadi seperti itu. Jadi gunakan kesempatan yang ada, optimalkan gitu kan, karena memang menghafal Al-Quran itu kegiatan yang paling tidak disukai sama setan dan sebangsanya gitu kan. Karena kan memang hanya umat Islam yang ada gitu dalam sejarah yang bisa walaupun dia sarnal Al-Quran al-Fikri fahmi mudakir ya Mbak ya, mudah untuk dihafal. Jadi pasti godaannya bukan hanya dari depan, bukan hanya dari belakang, tapi dari segala penjuru bisa menggoda kita. Tapi kalau kita semakin banyak teman, semakin banyak dukungan, insya Allah semakin kuat juga azam kita, motivasi kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oke, insya Allah. Iya Mbak Ulfa, dengan perjalanan menghafal dan murojaah yang sangat panjang gitu dari SMP sampai sekarang, itu apa sih yang memotivasi Mbak Ulfa untuk terus menghafal, untuk terus murojaah dan menjaga hafalannya? Apa yang paling memotivasi Mbak Ulfa? Motivasi utama, dan motivasi itu tertanam sejak saya SMP, adalah ingin memberikan sesuatu yang spesial, sesuatu hadiah yang terbaik buat orang tua saya. Dulu guru saya pernah menyampaikan pesan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggantikan atau membalas jasa orang tua kita. Mungkin itu sedikit sentuhan ya, apalagi waktu itu saya mendapatkan pesannya itu waktu SMP, yang jauh dari orang tua, yang emang diomongin Abi, Umi itu langsung kayak sedih ya, langsung melo gitu. Jadi rasa sedih kalian, rasa susah kalian, susah-susahnya ngafal kalian saat ini, itu akan Allah ganti dengan sesuatu yang sangat istimewa yang tidak akan pernah Allah berikan kepada siapapun di dunia, tapi hanya diberikan saat di akhirat nanti. Apakah itu mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahayanya matahari, itu diberikan hanya untuk orang tua yang anak-anaknya menghafal Al-Quran. Di situ saya langsung, wah, dapat uang, karena anak SMP nggak pernah kepikiran dapat uang dari mana gitu kan. Mau ngasih uang, boro-boro ngasih uang gitu kan. Akhirnya saat itulah saya berazam untuk semoga saya bisa menghafal Al-Quran dan memberikan mahkota tersebut kepada orang tua saya. Itu waktu SMP gitu kan. Ketika SMA semakin banyak juga ilmu yang mungkin saya pelajari, salah satu motivasinya adalah ingin mendapatkan syafaat dari Quran tadi, ingin menjadi keluarganya Allah gitu kan. Ketika kita sudah menjadi keluarganya Allah, otomatis kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Begitu janji Allah bagi orang-orang yang Ia cintai.
Wah, itu tadi teman-teman udah memotivasi banget ya. Motivasinya Mbak Ulfa, semoga itu bisa memotivasi kita semua. Karena motivasinya Mbak Ulfa ini mungkin dirasakan ya sama semua orang gitu. Semua orang punya orang tua, dan pasti orang tua itu jasanya sangat besar, nggak bisa diganti dengan seberapa banyak pun uang, harta yang kita punya. Itu nggak akan bisa membayar jasa-jasa orang tua kita. Untuk membayar jasa orang tua kita, yang bisa kita lakukan adalah salah satu caranya yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Dan juga menjadi penghafal Al-Quran untuk mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri ya Mbak. Karena siapalah kita tanpa syafaat. Mbak Ulfa, selama menghafal nih, ada nggak sih sesuatu, entah kejadian, pengalaman, atau hal yang menarik yang dialamin sama Mbak Ulfa sendiri? Mungkin ini pelajaran sih buat saya gitu kan, bahwa menghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal selesai 30 juz habis itu selesai. Nggak kayak kita mencapai cita-cita, misalnya nih Mbak, kita pengen jadi dokter, kita kuliah kedokteran kan segala macam, pokoknya lama. Emang kuliah kedokteran juga agak lama ya Mbak dibandingin profesi-profesi yang lain. Ketika kita sudah selesai disumpah dokter, udah tercapai cita-cita kita jadi dokter. Tapi ternyata menjadi penghafal Al-Quran nggak cukup selesai 30 juz kayak gitu. Kita masih punya amanah memahaminya, dan yang paling berat adalah mengamalkannya. Walaupun itu saya dapatkan ketika SMA, maksudnya ketika SMP orang tua saya nggak pernah kayak harus paham, harus tahu artinya kayak gitu. Pokoknya udah hafal 30 juz juga alhamdulillah gitu kan kalau orang tua mah. Nah, ketika saya SMA, saya banyak mendapatkan labeling seorang hafizoh itu mulai ada dalam diri saya gitu kan. Mungkin itu berawal dari kebanggaan orang tua yang anaknya sudah selesai hafal 30 juz. Dari situ, tapi itu beban. Bukan hanya untuk saya, tapi saya yakin untuk semua hafizoh-hafizoh di luar sana gitu kan. Dan salah satu yang menjadi amanah terberat gitu kan, dan membuat saya semakin sadar bahwa menjadi penghafal Al-Quran itu adalah nikmat sekaligus amanah berat dari Allah gitu kan, adalah ketika banyak ayat-ayat yang mungkin setiap penghafal Al-Quran punya ayat-ayat favorit gitu kan. Ayat-ayat favorit di mana ayat itu menjadi motivasi ketika dia masuk juz di mana ayat itu ada gitu kan. Nah, salah satu ayat favorit saya ada di surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ garis yang harus digaris bawahi adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum gitu kan. Dari mulai SMA itu fase dimana saya sebenarnya nggak suka gitu, karena setelah 4 tahun di tempat menghafal Al-Quran, terus orang tua saya memasukkan saya ke salah satu sekolah yang bukan backgroundnya menghafal Al-Quran, bukan program utamanya menghafal Al-Quran. Disitulah saya diuji gitu kan, percaya nggak nih sama takdir Allah. Itu kan lebih ke takdir ya, apa yang baik menurut kita belum tentu buruk di mata Allah kayak gitu kan, dan sebaliknya seperti itu. Di situ saya diuji nih ayat ini nih katanya jadi favoritnya Ulfa gitu kan. Tapi benar nggak nih, udah paham belum, udah mengamalkan belum? Allah uji saya di situ. Dari mulai mungkin masuk sekolah itu tuh sesuatu hal yang buruk buat saya, karena saya maunya di pesantren atau di sekolah yang menghafal Al-Quran. Iya betul. Kan? Dimana saya dapat komunitas yang sama ketika saya SMP, tapi ternyata enggak gitu kan. Dan mungkin itu yang terbaik di mata Allah. Dan baru saat-saat ini gitu saya mendapatkan hikmah bahwa memang perjalanannya harus seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya ketika SMA saya tidak di tempat yang program utamanya menghafal Al-Quran, walaupun masih ada program menghafal Al-Quran, tapi enggak khusus menghafal Al-Quran. Ketika kuliah saya masih diuji di ayat yang itu Mbak, dan entah jadi belum lolos ya? Belum lolos gitu. Padahal itu ayat favorit saya dari saya sejak menghafal juz 2 gitu kan. Waktu kuliah saya punya cita-cita jadi dokter. Menjadi dokter itu sesuatu yang baik buat saya, tapi belum tentu di mata Allah gitu kan. Akhirnya ikut SNMPTN, SBMPTN, pokoknya semuanya gagal di mata saya. Tapi ternyata di mata Allah itu yang terbaik. Saya ditempatkan sama Allah kok ditempatkan di sebuah kuliah, di sebuah sekolah tinggi ilmu usuluddin al-hikmah, dan mendapatkan amanah juga sekaligus amanah menjadi salah satu musyrifah tahfiz di pesantren terpadu Darul Quran Mulia. Nah,
disitulah ternyata Allah mau mengembalikan saya ke habitat saya, maksudnya ke tempat di mana Ya, di dulu. situ tempat menghafal Al-Quran yang saya senangi, yang saya sukai saat itu. Allah cuman mau saya sabar 3 tahun kok gitu, dengan memberikan saya pengalaman-pengalaman baru. Dulu kan dari SD, SMP saya di lingkungan yang homogen ya, Oke. semuanya sama, semuanya semangat menghafalnya sama, semangat berislamnya sama. Ketika SMA nano-nano kan, campur-campur, ada teman-teman yang pakai jilbab cuman Di sekolah doang. yang sebenarnya kalau di sekolah nggak boleh lawan jenis tuh nggak boleh berkomunikasi, tapi di luar masih berkomunikasi gitu kan. Allah tuh cuma mau saya ngelihat di dunia itu nggak cuma homogen, Oke. nggak cuma orang yang semuanya pakai jilbab, semuanya berislam dengan bagus. Masih ada lingkungan yang kayak gini. Allah tuh pengen ngasih lihat ke saya sebagai penghafal Al-Quran, kamu harus tahu lingkungan yang kayak gini. Kuliah saya dikembalikan ke tempat yang homogen lagi. Di situ malah baru saya melihat, oh hikmahnya kayak gini. Biar nanti ketika, nggak mungkin kan ketika nanti saya belum tahu gitu kan, saya belum tahu setelah kuliah nanti saya ditempatkan di mana, dapat suami yang kayak gimana gitu kan, itu masih panjang. Tapi Allah sudah memberikan bekal ketika saya SMA. Lagi-lagi itu kalau saya pelajari balik gitu ya, pelajari kembali jalan hidup saya, ternyata semuanya tuh berkaitan sama itu. Ketika saya lulus SMA masuk kuliah, saya ngerasa nggak diterima di fakultas kedokteran itu adalah sesuatu yang buruk bagi saya, tapi ternyata itu masih yang terbaik di mata Allah gitu kan. Lagi-lagi berkaitan sama ayat itu. Semoga di fase kehidupan saya yang saat ini Allah memberikan pelajaran dari ayat-ayat yang lain. Soalnya ketika saya menghafal Al-Quran, terutama pasti banyak ayat-ayat yang saya hafal. Ada berapa mbak ayat di dalam Al-Quran, tapi selama fase hidup saya dari mulai SMP ke SMA, SMA ke kuliah, Allah masih mau saya mendalami di ayat itu. Dan ternyata proses menjadi seorang penghafal Al-Quran nggak cukup di menghafal, tapi kita harus memahami, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Itu tadi pentingnya untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau emang teman-teman pengen ngafal Quran, jangan sekedar aduh pengen hafal Quran supaya nanti dapat beasiswa, Betul. pengen hafal Quran supaya nanti Yang bisa dibangga-banggain dan betul. sifatnya duniawi. Jadi Al-Quran itu lebih daripada itu gitu. Betul. Kalau misalnya emang beneran pengen menghafal Al-Quran, siap juga untuk memahami Quran, untuk mengamalkannya. Tadi kisah hidupnya Mbak Ulfa, perjalanan lika-liku sekolahnya itu salah satu bentuk dari pengamalan ayat favoritnya Mbak Ulfa gitu ya Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan banyak pengalaman dari Mbak Ulfa semenjak menghafal Quran dari SMP dan sampai sekarang. Jadi kisah-kisah yang disampaikan Mbak Ulfa, motivasi Mbak Ulfa, semoga bisa juga menjadi motivasi teman-teman. Kalau emang menghafal Al-Quran itu harus serius tadi ya Mbak, hal yang paling serius gitu. Jadi harus siap untuk mengamalkannya. Gitu teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan Bincang Tahfiz episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan motivasi dan inspirasi menghafal Al-Quran lebih banyak.